Masya Allah ya Ustaz, ketemu lagi Ustaz. Ahlan, Masya Allah. Ahlan ya. Baik ya Ustaz ya, sekarang lagi tren emas digital Ustaz ya. Emas digital. Digital. Nah, kalau Bitcoin saya nggak perlu banyak bahas lah ya, cuma nanti ada sedikit komparasi aja ya. Oke. Dengan Bitcoin dan emas itu mirip ya, segi ini ya prosesnya. Nah, emas digital ini mungkin klaim dari mereka ya yang penyelenggaranya ya. Nah, saya tidak punya kepentingan apapun ya di sini. Saya nggak punya kepentingan. Saya juga nggak punya emas digital ya. Iya. Kalau saya pernah punya, ya jelas kan. Riset kan harus kita pengen tahu proses bisnisnya kan seperti gimana pembeliannya gitu ya. Betul. Jadi perbedaannya kalau emas fisik itu kan jelas dengan gram ya. Misalkan 0, sekian gram. Bahkan sekarang ada mini gold tadi ya yang sangat kecil sangat gitu kan. Nah itu sebagian sih sebagai jalan keluar ya, agar katanya tunai kan. Nah dengan punya uang misalkan 25.000 aja bisa beli emas fisik tunai gitu. Nah itu memang solusi ya dengan emas mini itu, tapi konsekuensi harganya memang lebih mahal ya dibanding kita beli 5 gram misalkan 10 gram itu biaya harganya lebih murah per gramnya. Tapi kalau emas mini gold itu kalau di ini mahal sih. Jadi mereka konsekuensinya kalau yang beli emas itu harus nunggu dalam waktu yang lama ya. Minimal 3 tahun mungkin balik modal. Nah, jadi sebetulnya mah kalau orang uangnya butuh cepat ya disimpan di bank aja, karena pas perlu ambil nilainya tetap aja nggak berkurang. Betul. Nah, emas digital ini setelah saya lihat skemanya, mekanismenya itu katanya ada di lembaga penyimpanan emas fisiknya tadi. Emas fisiknya. Kenapa semua serba digital ya mungkin mengikuti perkembangan zaman. Kalau emas fisik itu kan ya tahu sendiri kan membawanya cukup berat. Terus menyimpannya juga cukup bikin hati nggak tenang. Betul. Bahkan ini sedikit ilustrasi ya ketika beli emas fisik 10 miliar itu, beli emas fisik, terus uang kertas yang 10 miliar dan Bitcoin yang 10 miliar. Ternyata emas ini cukup berat bawanya yang 10 miliar itu. Bahkan ini nggak bisa dibawa ke luar negeri kalau emas dilarang, emas fisik. Nah 10 miliar uang kertas juga tahu sendiri gimana. Cukup banyak juga. Nah kalau yang digital semacam Bitcoin ini itu enteng banget, bisa dibawa kemana-mana ke seluruh dunia, bahkan kita hanya ada di smartphone kita ibaratnya. Nah itu mungkin adopsi dari sana kan, ya ketika semua yang berbau-bau fisik zaman sekarang tuh nggak bisa lintas tempat gitu, nggak bisa gitu. Jadi akhirnya dibuatkanlah katanya penjualan emasnya kalau digital mah kan tidak dengan gram ya, tapi dengan nilai rupiah yang dikonversi ke nilai emasnya, dan nilai emas juga kan sama fluktuasi kan naik turun. Nah itu menurut saya pertanyaan pertama, bagaimana ya tentang emas digital ini gitu pembeliannya, karena banyak sekali kaum muslimin yang memang sudah menabung emas ya, bukan mengkredit emas tapi menabung emas di emas digital seperti itu. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Pada dasarnya memang sebagaimana kita ketahui dan ini fakta pasti waktu terus bergulir ya. Artinya kondisi umat manusia juga mengalami perkembangan. Kalau kemarin-kemarin kita masih urusan fisik lah, segalanya pakai hal-hal yang berbau fisik kan? Sementara mungkin ke depan nanti hal-hal yang fisik ini akan mulai tidak ada. Mungkin nanti uang yang kita pegang juga nanti mulai tidak ada gitu. Dan sekarang juga semuanya digital uang juga semua gitu, di ATM lah gitu kan. Baik, mungkin nanti hal-hal yang seperti itu. Pada dasarnya kalau hal-hal yang seperti itu masuk memang di ranah fikih muamalah ya. Fikih muamalah, dan ini adalah di masalah buyur, ini masalah jual beli terutama. Karena memang emas itu adalah salah satu komoditi ribawi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adzhab bidzahab, emas itu harus dengan emas misalkan. Atau yang setara gitu. Dan di antara aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah emas ini adalah tentunya harus ya dan biadin. Dan biadin itu dari tangan ke tangan. Baik. Ya.
persoalannya adalah sekarang itu fisik emas masih ada. Fisik emas masih ada dan masih memungkinkan untuk kita beli emas tuh lihat emasnya secara ain itu, secara barang tuh ada gitu kelihatan. Dan harus berpindah dulu seperti itu. Baik. Kecuali kalau nanti mungkin emas sudah benar-benar ditahan, katakanlah tidak boleh untuk ditebarkan lagi, dia tersimpan di tempat-tempat penyediaan saja, dan itu diregulasi oleh pemerintah, otomatis kita pun tidak mudah untuk mendapatkan emas secara langsung. Seperti itu. Artinya emas bukan emas perhiasan ya, emas ini. Emas logam mulia. Nah, beda halnya kalau sudah seperti itu. Sementara kalau sekarang itu emas kita masih mudah untuk dapatkan dan bisa dilakukan transaksi secara langsung. Bisa lihat fisiknya dan bisa ambil fisik. Ya, betul, bisa. Sehingga dalam hal ini saya masih setuju dengan pendapat bahwasanya emas digital itu masih belum bisa untuk dikatakan 100% halal transaksinya. Baik. Ya, karena apa? Karena memang emas yang fisik juga masih bisa digunakan, masih tersebar di mana-mana, masih bisa untuk ditransaksikan secara langsung, masih bisa begitu. Sehingga untuk saat ini masih belum bisa karena belum tidak tercapai yang namanya dan biadin itu. Baik. Tidak tercapai dan biadin. Cuma nanti ke depan Allahu a'lam. Nah, kalau kondisinya sudah memang seperti itu, ada regulasi dari pemerintah misalnya atau bagaimana sehingga emas tidak bisa mudah bertebaran di mana-mana. Sudah mulai di tempat penyediaan saja dan dijual secara digital, itu beda lagi. Berarti mungkin fatwa pun akan berubah sesuai dengan kondisi demikian. Seperti itu. Jadi pada dasarnya tidak kita bisa mutlakan sebagai sesuatu yang halal, ya, dan tidak pula kita mutlakan memang haram banget gitu pada saat ini dan untuk kedepannya begitu. Karena fatwa bisa berubah terkadang sesuai dengan kondisi zaman itu juga. Apalagi pada hal yang sifatnya muamalah seperti ini. Baik. Dan sebagian wajar kalau misalkan sebagian para ustadz gitu dan sebagainya yang sudah mulai membolehkan adanya. Ya, seperti MUI misalkan. MUI misalkan ya sudah berfatwa membolehkan semuanya. Itu wajar karena memang mungkin melihat ada istilahnya fikih antisipatif namanya. Jadi fikih antisipatif ini jadi mereka melihat bahwasanya hal demikian itu bisa kita buka dari sekarang kebolehannya karena kemungkinan ke depan bisa jadi seperti ini digital itu mungkin seluruh hal bisa jadi digital gitu. Apalagi zaman sudah cepat sekali majunya. Nah, ini saya lihatnya sih dari sudut itu. Dan wajar kalau misalkan terjadi khilaf dalam masalah ini di sini. Cuman khilaf itu tidak menjadikan kita dalil untuk kemudian bebas sebebas-bebasnya kita memilih salah satu. Baik. Ya, khilaf itu harus kita timbang lagi. Nah, artinya dalam hal ini karena memang kebanyakan kita itu terlalu istilahnya bermudahan dalam hal semacam itu, maka lebih baiknya adalah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari persoalan perbedaan pendapat itu jauh lebih didahulukan, lebih utama. Sehingga yang lebih amannya ya sudah yang pasti-pasti aja dulu. Yang amannya karena memang kita masih bisa mendapatkan emas secara mudah. Betul. Seperti itu. Sehingga kami masih berpandangan bahwasanya untuk saat ini masih belum bisa kita katakan halal transaksi emas digital gitu. Seperti alasannya tadi karena kita masih bisa mendapatkan demikian. Sekali lagi ini bukan sebuah kemutlakan karena ke depan mungkin bisa ada hal-hal yang lain yang kemudian terjadi di negeri kita misalkan atau yang kemudian itulah fatwanya. Fatwa itu bisa berubah. Makanya Syafi'i juga kan ada qaul qadim, ada qaul jadid gitu ya. Karena memang kondisi memang kadang beda. Ketika di Irak itu beliau menghadapi masyarakat yang begini gitu ya. Ketika masuk ke Mesir, beliau melihat kondisi masyarakat berbeda dan lain sebagainya. Sehingga keluarlah pendapat-pendapat yang baru. Itu disebut dengan qaul jadid. Nah, muamalah ya itu memang sekarang uang aja kan sekarang udah digital kan. Sekarang misalkan beli sesuatu itu ya saya sudah digital. Kalau saya misalkan mau belanja apapun bisa scan QR code kan? Iya betul. Ya di mana-mana tuh bahkan sekarang uang fisik sudah jarang beredar. Terus kartu juga ATM juga sudah jarang karena sekarang semuanya transaksinya nggak pakai kartu tapi pakai scan. Iya betul. Nah bahkan itu yang emas digital ini sekarang juga bisa buat bayar pakai scan juga udah ada salah satu aplikasi satu aplikasi. Makanya itu dia makanya apakah nanti emas juga sama seperti rupiah sekarang yang memang semuanya serba digital gitu kan? Kita transfer kan sekarang nggak mesti ke bank, ada fintech semacam Dana lah, GoPay lah, nggak mesti bank kan? Siapapun juga bisa. Nanti ke depan bisa seperti itu. Cuman mungkin kalau
dengan yang lain sih pertukarannya nggak masalah, mau pakai yang emas digital itu mau apa, karena kan memang pertukarannya dengan yang lain. Sementara kan kalau uang dengan emas itu sendiri, nah ini itu kemudian yang menjadi sorotan kita saat ini. Betul, adalah ya, pertukaran antara uang dengan emasnya, karena itu keduanya adalah komoditi ribawi gitu. Nah itu dia, makanya karena sudah ada dalilnya juga ya di zaman Rasulullah SAW. Nah oke, baik, seperti itu. Jadi kalau ini yang nggak bisa kita lepas banget jadi ke digital boleh ya. Iya. Kalau emas gitu ya. Iya, karena dia komoditi sih, ribawi itu. Iya. Kalau uang ribawi nggak sih, kan beda nggak dengan uang? Uang sekarang bebas digital kan. Kalau uang gimana kan? Kalau uang? Kalau uang sebenarnya itu tidak masalahnya, karena ketika dia ditransaksikan dengan yang lain juga, ya kan. Kalau dengan uang lagi mungkin sama saja, antara seperti dengan emas kan begitu. Tapi kalau dan transaksikan misalkan kita beli handphone kan itu bukan sejenis. Kan bukan istilahnya, kalau tidak sejenis seperti itu maka silakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan kalau tidak sejenis. Demikian. Kayak misalkan kita beli mobil, beli apa, udah kita transfer pakai uang segala macam, atau kita beli apa pakai Dana, OVO atau apa segala macam, itu beda lagi. Iya, kan pertukarannya antara uang dengan barang yang lain. Tapi kalau emas dengan uang katanya sama-sama mata uang, katanya dulu juga mata uang kan. Jadi ada kesamaan ilat tuh. Iya. Jadi memang harus ini memang tunai. Ya kan biadin tunai memang. Takobutnya harus serah terimanya harus langsung. Karena emas itu memang dari dulu juga udah ada. Tapi kalau semacam kita beli dolar ya sekarang ya, itu kan sama nih mata uang juga. Nah, tapi kalau dolar dengan rupiah bisa ini ya, bisa digital, benar nggak? Boleh nggak? Oh gitu, maksudnya tukaran uangnya? Emas dengan tukar rupiah dengan dolar boleh digital nggak? Karena sekarang kan udah mudah sekali untuk beli digital. Misalkan saya sebut aja di salah satu bank digital ya, digital bank itu Genius misalkan. Itu berbagai mata uang ya, kurang lebih ada 10 mata uang di situ, salah satunya yen gitu, dolar Australia, dolar Singapura, dolar Amerika, itu punya pemerintah ya, itu BUMN ya. Itu bisa beli rupiah dolar digital dengan rupiah. Itu bagaimana kan? Boleh nggak sih kalau dolar dengan rupiah digital? Kalau tadi kan kita istilahnya beli emas itu yang satu fisik, yang satu digital kan gitu ya. Betul. Emas digital, satu fisik, satu digital. Kalau ini adalah dua-duanya digital kan gitu berarti. Kitanya ada via uang digital, itu juga uang digital seperti itu kan. Nah kalau ini mungkin tentunya berbeda ya kondisinya. Antara kita misalkan beli dolar seperti itu dengan digital, itu tentunya berbeda. Maka asalkan memang serah terimanya langsung ya takobut, maka takobutnya langsung ya dan biadin, maka pada dasarnya tidak masalah kalau seperti itu. Ya, real time sih. Real time. Langsung masuk ke rekening real time gitu ya, seperti itu. Kalau real time tidak masalah. Insya Allah, karena memang dua-duanya sama, dua-duanya kondisinya adalah digital dengan digital. Seperti itu. Nah, kalau yang ini tadi adalah kita fisik itu digital. Nah, kalau emas juga ini nggak apa-apa nih ya, ini aja. Emas juga itu real time sebenarnya. Emas digital itu real time. Uangnya juga, uang rupiahnya juga digital juga. Misalkan kan transfer dari bank ya, dari bank A misalkan ke penjual, itu semuanya digital, rupiah digital, emas digital. Seperti itu tadi yang terjadi di lapangan sekarang kan, semua orang pengen instan sekarang. Iya, betul. Cuma yang mungkin tadi karena ada yang fisiknya atau gimana ya? Iya, karena itu tadi masih ada yang fisiknya. Terus ini yang uang antara rupiah dengan dolar ini fisiknya kan ada juga, fisiknya juga ada sama. Juga ada pertukaran, ada maksudnya dia pertukaran saja atau memang beli itu. Jadi ada tabungan dolar. Oh, tabungan dolar. Berarti kalau misalkan seperti itu sama tadi kasusnya, saat ini nggak boleh berarti kondisi. Harusnya nggak boleh ya. Nggak boleh karena kesamaan ilat tadi dengan masalah itu. Nah itu dia, makanya itu ya yang saya kira cuma hanya pertukaran kayak pertukaran uang biasa gitu yang berjalan ya. Ya kalau kita datang ke money changer, dikasih rupiahnya, dapat dolarnya kan? Itu fisik kan? Nah, itu paling aman tuh. Paling aman, betul. Sama ketika beli ke toko emas, beli logam mulia,
emas fisiknya dapat, gitu. itu aman. Nah itu makanya saya kira kayak gitu. Kayaknya ilatnya sama nih. Ya. Kalau misalkan kita beli dolar digital dengan rupiah digital, bisa-bisa saya dengan emas digital dan rupiah digital. Larinya benar ya? Iya. Nah, ini clear kalau tadi saya. Saya benar clearnya. Berarti sebetulnya mah jangan ya. Beli dolar digital dengan rupiah digital. Ya. Nah, ada kesamaan ada gitu. Iya, makanya alhamdulillah saya juga nggak punya juga sih. Suka mikir gini ya, karena ya gimana ya, kalau kita kan patokannya para ulama kan yang ngerti ilmu lah gitu. Kalau kata mereka nggak boleh, ya sudah. Gitu. Ya taat Allah Rasul kan melewati ini mereka kan ya. Betul. Dijelaskan oleh mereka gitu. Iya, seperti itu. Itu kan ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ulil amri ini kata Ibnu Abbas, ulil amri itu kan terbagi dua. Yaitu dari kalangan ulama dan dari kalangan umara. Iya. Urusan-urusan yang sifatnya kaum muslimin, urusan banyak dalam hal duniawi, hal-hal yang sifatnya itu tanggung jawab umara. Tapi kalau urusan agama apa segala macam tanggung jawab ulama. Jadi ketika kita dalam masalah-masalah seperti ini tentunya kita taat kepada para ulama yang lebih mumpuni terkait dengan wanita. Nah, itu bagian dari ketaatan pada Allah. Sepanjang dalam hal bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan. Nah, itu. Seperti itu. Masya Allah. Syukur saja atas penjelasannya. Apa iya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.